Berlatar pada tahun 2001, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang hendak membakar apartemennya, diduga karena kesalahpahaman dengan istrinya yang dicurigai berselingkuh. Seorang kapten unit penyelamat bernama Jung berusaha memperingatkan pria tersebut bahwa tindakannya akan merugikan banyak orang. Namun peringatan itu tidak dihiraukan dan pria tersebut tetap menuangkan bensin yang dibawanya, tetapi dan kisah akan berfokus pada tim pemadam kebakaran di Korea. Saat itu, tim tersebut kedatangan seorang pria yang akan melamar bekerja di sana bernama Cheol. Ia disambut dengan ramah oleh seorang komandan bernama Kang, dan setelah berkas-berkas miliknya diperiksa, Cheol langsung diterima, bahkan diikut sertakan pada operasi penyelamatan korban kecelakaan. Sesampainya di lokasi kejadian, Cheol dibuat panik dan terpaku di tengah kesibukan rekan-rekannya yang lain. Bahkan ia sempat salah saat diminta membawa linggis, yang di tengah kebingungannya itu seorang rekan perempuan bernama, kita panggil saja Sipi, memanggilnya untuk membantu korban yang terjepit. Namun karena terlalu panik, gerakannya justru memperparah kondisi kaki si korban yang sudah patah. Sepulangnya dari operasi, Cheol mendapat sedikit wejangan dari seniornya agar tidak menunjukkan kepanikan di depan korban, bahkan meskipun dirinya sendiri akan terluka. 현장에선 절대 당황하거나 힘든 표시 내면 안 돼. 예, 알겠습니다. Seiring berjalannya waktu, Cheol mulai merasa nyaman dengan para anggota unit penyelamat di sana. Hubungannya dengan rekan-rekan tim semakin akrab, candaan dan tawa menjadi hal yang biasa di antara mereka, di mana ia sering ikut serta ketika diajak makan siang bersama, bermain bola, atau bersenang-senang di pesta karaoke, membuatnya merasa telah menemukan keluarga baru. Suatu hari, Cheol diajak ke rumah rekan kerjanya bernama Yong Tae untuk memakan kimchi. Yang di sana, Ibu Yong sempat menanyakan kabar keluarganya dan dengan tulus menawarkan Cheol untuk tinggal bersama mereka daripada harus hidup sendiri. 너 혼자 괜히 자취한다 그러지 말고 그냥 우리 집에 있어. 예, 생각해 볼게요, 어머니. 얼굴 본 지 오래됐다. 예. Keesokan harinya ketika Yongke sedang bekerja, ia mendapat panggilan dari ibunya karena semalam bermimpi buruk, sehingga Yongte diminta untuk membuat sebuah jimat yang ditulis pada sol sepatunya. Entah apa manfaat dari jimat itu, tapi yang pasti si ibu berharap jika sang anak bisa pulang dari tugasnya dengan selamat. Dan ketika Yong meminta bantuan Cheo untuk menulis jimat itu, alarm tanda darurat telah berbunyi, membuatnya tidak sempat melaksanakan perintah dari sang ibu. Semua orang segera bergegas memasuki mobil dan mempersiapkan peralatan untuk menuju ke lokasi kejadian. Namun setibanya di sana, mereka menghadapi kesulitan karena banyak mobil terparkir di bahu jalan yang memaksa mereka untuk berjalan kaki demi mempercepat penanganannya. Sebelum masuk, mereka dibagi menjadi 3 tim untuk melakukan penyelamatan. Dan karena minimnya penerangan, tim penyelamat kesulitan menemukan korban yang mungkin telah pingsan akibat menghirup banyak asap. 화탑층은 일찍 가능성이 높다. 1.3층 진입. 아직 화염 발생 전. Cheol memecahkan kaca jendela agar memungkinkan air bisa masuk dan membantu mempercepat pemadaman. Sementara di luar, Komandan Kang baru saja menerima informasi dari petugas lain jika rumah yang terbakar tersebut menggunakan gas LPG yang mungkin sebentar lagi akan meledak dan... Saat hendak memeriksa kamar mandi, Cheol mendengar bunyi peringatan dari tabung oksigen yang menandakan isinya hampir habis. Bunyi tersebut ternyata berasal dari tabung milik Yungjo
yang mulai terlihat lemah dan kesulitan bernapas, sehingga Cheol lantas bergegas mengikutinya, tapi tiba-tiba Cheol yang masih panik setelah melihat Yungjo sempat terbakar, berusaha kembali ke area kebakaran untuk membantu, namun Komandan Kang segera menghentikannya karena menyadari jika situasi di dalam sangat berbahaya. Sementara dalam gedung, Yongtae berhasil menemukan seorang korban perempuan, di mana Kapten Jung yang menyadari jika si korban memiliki anak pun meminta rekannya bernama Gi untuk membawa wanita itu keluar, sementara dirinya dan Yongtae memutuskan untuk mencari anaknya terlebih dahulu. 나가야 돼! 용태야! 네! 기철이한테 맡기고 안에 애기 찾아, 애기! 일단 나가자! Komandan Kang yang diliputi kecemasan di luar menahan Gi dan rekannya yang baru saja kembali agar tidak masuk lagi ke dalam gedung, di mana ia terus-menerus meneriaki Kapten Jung dan Yongtae, berharap mereka berdua bisa keluar dengan selamat. 나오라고! 빨리 나오라고, 이 새끼야! Di dalam, Kapten Jung akhirnya menemukan anak kecil yang dimaksud. Ia segera memanggil Yongtae untuk menggendong anak tersebut dan membawanya keluar dengan cepat, tetapi Komandan Kang yang melihat ledakan itu segera memastikan kondisi Kapten Jung dan Yongtae, di mana keduanya menyatakan bahwa mereka baik-baik saja. Namun meski begitu, mereka meminta agar segera dibawakan tangga darurat karena akses turun sudah tertutup dan sangat mustahil untuk dilewati. 구조자! 훈련! 빨리! Saat sedang menaiki tangga, Kapten Jung tak menyadari jika tangga yang mereka lewati sudah rapuh karena ia terlalu fokus menyingkirkan barang-barang dan membuka gembok pintu. Sementara Yongtae yang merasa jika dirinya sudah tidak ada harapan, memilih untuk menyerahkan gadis kecil yang baru saja ia selamatkan kepada Kapten Jung dengan cara yang tidak konvensional. Merasa masih mampu bertahan, Yong meminta Kapten Jung untuk menyelamatkan gadis tersebut terlebih dahulu sebelum ia kembali lagi untuk menolongnya. Dan setelah kembali dengan membawa tali, Kapten Jung melemparkan tali tersebut untuk digunakan oleh Yongtae, tetapi 3 bulan setelah kejadian itu, Cheol diperintahkan oleh sang komandan untuk cuti guna menyembuhkan traumanya. Saat ini, ia sedang menelpon Siti dan menanyakan kabar tentang rekan-rekannya, di mana Cheol yang beberapa kali melihat rekan-rekan unit penyelamatannya sedang bertugas pun enggan untuk menyapa mereka dengan alasan yang tidak jelas. 몇 달 푹 쉬고 다시 씩씩하게 일해라. Pada saat tim pemadam kebakaran diundang rapat dengan anggota dewan, Kapten Jung mengajukan permintaan agar peralatan mereka saat bertugas lebih ditingkatkan karena menurutnya baju yang mereka kenakan saat bertugas lebih mirip mantel jas hujan atau dengan kata lain tidak mampu menahan panas pada saat masuk di area kebakaran, dan selain itu sarung tangan yang digunakan juga tidak layak karena sangat mudah terbakar. 지금 저와 저희 대원들이 현장에서 쓰는 목장갑이 이마저도 소모품이라 지급 품목이 없습니다. 불법 주차된 차량들은 저희 소방차로 밀어도 되게. Sementara itu terlihat Siti, Gi, Hyunso, dan Hyujung sedang menikmati mie di kedai langganan para pemadam. Hari itu si pemilik kedai menyiapkan sup yang disukai Yongtae karena hari ini adalah hari ulang tahunnya, yang ternyata si pemilik kedai selalu mencatat semua tanggal lahir para anggota unit penyelamat yang selalu menjadi pelanggan setianya. 이 양반 짜게 먹어? Di tengah suasana mengharukan itu,
Tiba-tiba muncul anak si ibu pemilik kedai bernama Kyung Ho. Sikapnya terlihat kasar dan tidak sopan terhadap ibunya, bahkan merampas uang dari dalam lemari, membuat Siti merasa geram dan meminta izin untuk memukuli Kyung Ho kepada si ibu demi melampiaskan kekesalannya. 엄마, 나 요즘 때려도 되지? 야, 우리가 엄마라고 부르는데 넌 엄마한테 네가 뭐야? 이런 미친년! Dalam perjalanan pulang, Kapten Jung mampir ke sebuah toko yang bersebelahan dengan rumah yang terbakar beberapa bulan lalu. Di sana, ia melihat seorang ibu membawa banyak makanan seolah akan berpesta. Dan di saat si Kapten Jung bertanya, ibu tersebut menjawab bahwa hari ini adalah hari ulang tahun anaknya yang telah meninggal pada kebakaran sebelumnya. 오늘이 우리 아들 생일이에요. 여기서 죽었어요. 몇 달 전에. Keesokan harinya, tim pemadam kebakaran melakukan pengecekan terhadap peralatan mereka, di mana Gi kedatangan calon istrinya yang merupakan adik dari Hyo Jong untuk mengantarkan masker dan beberapa suplemen yang dibutuhkan. Dan di hari yang sama, Cheol akhirnya kembali setelah beberapa bulan menjalani cuti untuk memulihkan traumanya. 이게 누구? 어? 쉐이크 굵네. 감사합니다. 잘 있었어? 예. 중성! 보고 싶었다 임마. 감사합니다. Kedatangan Cheol disambut hangat oleh rekan-rekan yang sudah merindukannya. Namun di sisi lain, Kapten Jung merasa Cheol lebih baik dipindahkan ke bagian administrasi karena khawatir dengan kondisinya yang mengidap penyakit Yips atau hilangnya kemampuan untuk melakukan keterampilan tertentu secara tiba-tiba, di mana Komandan Kang meyakinkan Kapten Jung untuk memberikan Cheol kesempatan kedua. 집단에는 용기 많이 내가 복귀는 같다. 우리 구조팀은 생각 없이 움직이는 게 중요해. Cheol menghampiri Kapten Jung dan Komandan Kang yang sedang berdebat kecil. Ia melaporkan kepulangannya ke unit penyelamat setelah cuti beberapa bulan. Dan setelah Komandan Kang pergi untuk memberikan waktu bagi mereka berdua, Kapten Jung menegaskan jika Cheol harus menjalani pemeriksaan fisik dalam waktu 2 minggu yang akan datang, di mana Cheol akan dipindahkan ke bagian administrasi jika ia melakukan kesalahan. 너 입수 왔으면 이 일을 하지 마. 너 하나 때문에 다른 사람들까지 피해 주지 말라고. Pada momen itu, Cheol mengungkapkan perasaan tentang Kapten Jung yang selalu menekankan pentingnya pencarian yang menurutnya menjadi alasan Yongtae kehabisan waktu dan akhirnya meninggal. Cheol menambahkan jika dirinya akan meninggalkan pekerjaan ini setelah lulus militer, di mana Kapten Jung yang awalnya merasa kesal, menyetujui keputusan Cheol dan mendukung mimpinya menjadi seorang tentara. 네가 이 일하고 맞는지. 시험 칠 겁니다. Di rumah, istri Kapten Jung memberitahu jika ia sudah menandatangani kontrak dengan Ruko Chicken yang selama ini menjadi impiannya, di mana si istri terpaksa meminjam uang kepada keluarganya demi agar Kapten Jung pensiun dan menjalani bisnis yang minim resiko bersamanya. 내가 결혼하고 처음으로 친정에다 돈 껐다. 아이고야. Keesokan harinya, Komandan Kang mendatangi sebuah toko untuk membeli sarung tangan baru. Namun saat menanyakan harganya, ia menyadari jika anggaran yang tersedia tidak cukup untuk membeli 5 pasang sarung tangan berkualitas tinggi. Namun meski begitu, demi memastikan unit penyelamatannya mendapat perlindungan yang layak saat bekerja, ia tetap membelinya meskipun harus menggunakan kartu kredit milik istrinya. 이게 좋긴 좋은데. Di markas, Hyo Jong mencemaskan adiknya yang takut jika mereka berdua akan bernasib sama dengan Yongtae karena menurutnya Gi harus pindah ke bagian admin supaya bisa menjaga adiknya apabila Hyo Jong gugur. Namun Gi menolak dan justru menyarankan agar iparnya saja yang pindah ke bagian admin. 내가 이렇게 간절히 부탁해도 너 행정직 안 갈래? 형이 가, 행정직. 그럼 뭐 선볼 때도 좀 유리할 거고. 내가 갈게. 행정직. 이 꼴통 새끼야. Pada suatu hari, Siti bersama Cheol mengunjungi rumah temannya untuk sekadar ngobrol. Namun di saat akan pulang,
Cheo teringat tentang Kapten Jung yang terlalu menekankan pencarian yang menurutnya menjadi penyebab Yongtae meninggal. Ia juga berpendapat bahwa aturan terkait keselamatan di lapangan seharusnya lebih diperhatikan dan diprioritaskan dibanding menolong korban yang tidak jelas keberadaannya. Di mana Siti yang mendengar perkataan Cheo barusan merasa jika Cheo tidak kooperatif dan terkesan menyalahkan Kapten Jung sehingga ia langsung pergi meninggalkan tempat tanpa berkata apa-apa. 사람 구하면서 살짝이가 넘는 것 같다. Di kedai, istri Kapten Jung menerima kunci sebagai pemilik toko ayam yang baru. Namun ketika Kapten Jung mengatakan bahwa ia akan pensiun dalam 10 tahun lagi, sang istri terlihat sangat kecewa karena masih trauma dengan kematian Yongtae dan merasa cemas setiap kali mendengar suara sirine, sehingga ia memohon kepada suaminya untuk segera mengajukan pensiun demi ketenangan dan keselamatan keluarganya. 뭐 10년을 더 기다리라고? 용태 삼촌 그렇게 되고 나서 Di tempat lain kita akan diperlihatkan dengan Kyung Ho yang merupakan anak pemilik kedai sedang melihat teman-temannya bermain judi, di mana ia malah diusir karena tak memiliki uang untuk berjudi, dan karena merasa sakit dengan ucapan temannya itu, ia pun langsung mengacaukan meja dan langsung pergi begitu saja. Ketika sedang memperbaiki sebuah alat, Kapten Jung memberitahu jika ia akan merekomendasikan Hyo Jong sebagai kapten baru karena dirinya berencana pensiun dalam waktu 1 bulan ke depan. Saat itu, ia sempat menanyakan apa bahasa Inggrisnya seorang damkar, namun ia langsung menjawabnya sendiri, mengatakan bahwa ia lebih menyukai sebutan firefighter yang terkesan lebih pemberani. 나는 파이어파이터. Tak lama setelah itu, sebuah mobil tiba-tiba parkir di depan pos pemadam kebakaran. Hal itu tentu menghalangi akses keluar masuk mobil pemadam. Si kapten yang merasa kesal pun langsung keluar dan langsung menghancurkan kaca mobil tersebut dengan menggunakan alat yang dibawanya. 뭐 하는 거예요? 출동해야 될 소방차 앞에다 불법 주차는 해놨잖아요. Di lampu merah, Siti bermaksud memperlihatkan seorang gadis kecil yang pernah diselamatkan oleh Yongtae waktu itu. Gadis itu tampak bahagia sepulang sekolah dan berlari kecil ke arah ibunya yang menunggunya dengan senyuman. Melihat pemandangan itu, Cheol merasa tersentuh karena yang diselamatkan Yongtae bukan hanya sekedar benda mati melainkan sebuah nyawa yang kini bisa menikmati hidup. Kemudian Siti menyuruh Cheol untuk mengikuti ujian militer atas permintaan Kapten Jung, sekaligus mengabarkan bahwa Kapten Jung akan pensiun dalam waktu 1 bulan lagi. 반장님 다음 달에 그만둔대. 언니가 벌써 치킨집도 계약했고. Sesampainya di markas, Cheol datang menghampiri Kapten Jung dan memberitahu bahwa ia sudah mengikuti ujian militer. Namun meski begitu, ia tidak menyerahkan lembar jawabannya, di mana Cheol dengan tegas mengatakan bahwa ia ingin melanjutkan perjuangannya di damkar, mengikuti jejak Kapten Jung yang telah menginspirasinya selama ini. 그동안 정말로 고생 많으셨습니다. 좋은 소방관 아니야. 많이 그립겠다. Tak berselang lama, alarm berbunyi menandakan adanya kebakaran. Semua tim segera bersiap dan meluncur ke lokasi. Namun sesampainya di tempat tersebut, mereka dibuat heran karena ternyata itu hanya alarm palsu. Kapten Jung yang tak ingin istrinya khawatir pun menghubungi untuk memberitahukan bahwa situasinya aman. Namun saat perjalanan kembali ke markas, mereka menerima panggilan baru yang melaporkan bahwa ada kebakaran besar di tempat lain. 구조차, 홍제동 상가 화재 출동. Sesampainya di TKP, mobil pemadam kesulitan untuk mendekat ke titik api karena terlalu banyak mobil yang terparkir secara ilegal. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, Kapten Jung yang menyadari jika yang terbakar adalah kedai langganan mereka, langsung memerintahkan tim untuk berlari menuju ke lokasi kebakaran, membawa selang dan peralatan lainnya secara manual demi mempercepat proses penyelamatan.
Sebelum masuk, Kapten Jung memperingatkan bahwa animnya terlalu kencang, ditambah mobil damkar yang terjebak, membuat penyebaran apinya begitu cepat dan tak bisa dikendalikan, di mana Jung meminta timnya untuk bersiap menyelamatkan siapapun yang masih terperangkap di dalam sana. 야, 지금 바람이 많이 불어서 물 번지는 속도가 빠르다. 그리고 우리 선착대라서 인원이 부족하. Saat penyelamatan sedang berlangsung, Hyojong dengan Cheol berhasil menemukan satu korban dari lantai 3 yang ketika korban sudah berhasil diselamatkan, mereka menyadari jika kapten masih berada di dalam pun langsung masuk ke dalam mobil, menabrak semua kendaraan yang menghalangi mereka demi bisa melakukan pemadaman dari jarak yang lebih dekat. Di dalam, Kapten Jung berhasil menemukan si ibu pemilik kedai dan membawanya keluar dalam keadaan selamat. Saat itu, proses penyisiran pun dinyatakan selesai karena semua orang sudah dievakuasi dan tidak ada siapapun lagi yang mereka temukan di dalam. Namun si ibu pemilik kedai tiba-tiba merintih sambil berkata jika anaknya, Kyung Ho, masih terjebak di dalam sana. 알았어요. 잠깐만요. 안에 경호가 있대. Kapten Jung yang merasa harus menolong semua orang pun segera mengganti tangki udaranya, diikuti oleh rekan-rekannya yaitu Cheol, Gi, Hyojong, dan Hyunso, di mana mereka kembali memasuki area kebakaran meskipun Komandan Kang sudah menyuruh mereka untuk mundur. 뭐하냐? 한당이 먼저 가시는데 우리도 본배 교체하자. 네. 금방 갔다 올게요. Sementara itu di markas, istri Kapten Jung datang untuk membawa barang-barang milik suaminya tanpa mengetahui jika saat ini suaminya tengah berjuang menyelamatkan korban kebakaran. 아니 이거 다 못 쓰게 된 거를 이거를. 아우. Di dalam gedung, tim penyelamat tak kunjung menemukan Kyung Ho dimanapun. Yang bertepatan dengan itu, mereka malah dihadapkan dengan bahaya api yang terus-menerus membabi buta. Sampai satu ledakan membuat punggung Hyongjo mengalami kebakaran. Seperti kejadian di beberapa tahun lalu. Dari luar, Komandan Kang tak henti-hentinya memerintahkan pasukannya untuk segera turun. Hingga tak lama, bangunan tiba-tiba runtuh menyebabkan para petugas penyelamat terjebak di dalam, di mana getaran yang dihasilkan dari runtuhnya bangunan membuat semua orang yang berada di lokasi terkejut, bahkan sampai terdiam selama beberapa saat. Para petugas yang berada di luar segera berusaha mencari rekan-rekan mereka yang tertimbun reruntuhan. Mereka berhasil menemukan Gi yang masih dalam keadaan tak sadarkan diri, diikuti dengan Cheol yang juga selamat dari tragedi tersebut. Para petugas yang gugur termasuk Kapten Jung, Hyosu, Hyojong, dan beberapa petugas lainnya yang berjumlah total 6 orang diberikan penghargaan atas pengorbanan mereka. Hingga pada akhirnya pada tahun 2020, tepat 19 tahun setelah kejadian tersebut, semua petugas pemadam kebakaran di Korea resmi ditetapkan sebagai PNS atau Pegawai Negeri Sipil Nasional. 부디 안녕히 가십시오. Tamat ending yang sangat menyedihkan.